Bank Sinarmas merupakan salah satu layanan perbankan swasta yang terbaik di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 18 Agustus 1989 sesuai dengan berdasarkan Akta Nomor 52. Perusahaan ini kantor pusatnya berada di Jakarta. Kode etik profesi adalah panduan dasar yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dan pihak lain yang berhubungan dengan Bank Sinarmas secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan atau sikapnya saat menjalankan profesinya. Mengelompokkan status kepegawaian karyawan sesuai ketentuan yang berlaku. Karyawan harus disiplin dan bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Harus berpakaian yang rapi, sopan dengan memperhatikan pekerjaan dan norma yang berlaku serta mengikuti ketentuan berpakaian. Karyawan tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi kerja karyawan lainnya, serta harus menjaga kesehatan, keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan kerja. Perusahaan harus berjanji untuk memberikan peluang yang sama terhadap seluruh karyawan tanpa membeda-bedakan dalam hal berkarir, pengembangan diri, dan penilaian kinerja karyawan. Perusahaan tidak menoleransi jika terjadinya segala bentuk diskriminasi, pelecehan, intimidasi, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh siapapun itu terhadap atasan, bawahan, nasabah, teman kerja, atau relasi perusahaan. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, karyawan tidak diperbolehkan untuk mengajak karyawan lain untuk meninggalkan perusahaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak boleh melakukan bisnis dengan nasabah Bank Sinarmas. Mengungkapkan tindakan yang tidak berakhlak atau melanggar hukum yang membuat bank merasa dirugikan serta pihak yang berhubungan dengan bank yang dilakukan oleh karyawan sehingga dapat diperoleh tindakan atas pelanggaran tersebut beserta bukti kebenarannya. Karyawan harus menghindari diri dari pengambilan keputusan di saat situasi dan kondisi yang berbeda kepentingan. Sertifikasi profesi merupakan sertifikasi kerja yang dibutuhkan demi meningkatkan kompetensi khusus. Sertifikasi profesi lebih banyak diterbitkan oleh LSP atau lembaga sertifikasi profesi dan terakreditasi oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Penampilan seseorang mencerminkan karakter yang nantinya akan berguna dalam hal menunjang karir seseorang tersebut. Berpakaian sewajarnya sesuai dengan yang diinginkan menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepas dari etika, serta perilaku karakter seseorang juga meningkatkan nilai berbusana yang ada di dalam diri seseorang. Etika komunikasi adalah hasil pemikiran mengenai moral, cara mengkomunikasikan hal-hal yang ada di pikiran dan isi hati, sehingga jika ingin menyampaikan atau berbicara dengan orang lain, diperlukannya etika kesopanan, cara berbicara yang baik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, namun tidak menyakiti perasaan orang lain. Etika makan adalah peraturan yang harus diikuti saat sedang makan di meja makan. Etika makan
pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang yang berbangsa Eropa, kemudian dijadikan peraturan yang diikuti oleh semua orang saat makan di rumah, restoran, dan acara formal. Tamu adalah seseorang atau sekelompok orang yang berkunjung ke suatu tempat atau instansi dengan tujuan untuk keperluan dinas ataupun non-dinas. Etika merupakan ilmu yang mendalami sesuatu mengenai baik dan buruk, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Membahas mengenai keprotokolan merupakan sehubungan dengan aturan yang ada dalam acara resmi, diantaranya yaitu tata tempat atau upacara dan tata penghormatan. Budaya kerja mengacu pada nilai-nilai, sifat, atau karakteristik dan keunikan yang dimiliki oleh setiap instansi atau perusahaan yang dipraktikkan secara langsung oleh para karyawannya. Bank Sinarmas memiliki budaya perusahaan yang mengacu kepada nilai luhur Sinarmas, yaitu integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyal. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, watak, kepribadian, dan kepercayaan terhadap sesuatu. Sikap tidak hanya dimiliki oleh seseorang, tetapi juga oleh sekelompok orang atau bahkan masyarakat. Dapat memposisikan diri, menyesuaikan diri, dan terbuka terhadap kecepatan perkembangan perusahaan, melangkah dengan perlahan namun tidak diam di tempat. Selalu mengembangkan hubungan internal, eksternal, dan global guna mendukung kinerja di dunia usaha. Melakukan pengembangan ide, pengetahuan, dan mencari inovasi baru agar dapat terus meningkatkan nilai tambah. Memiliki komitmen untuk melakukan pekerjaan dengan tulus hingga membangun kepercayaan dan pemikiran yang baik berdasarkan kemahiran. Untuk memperoleh misi bank yang dilandasi rasa kepedulian dan menghargai orang lain agar bank dapat tetap sehat, kuat, menguntungkan, serta dapat mewujudkan impian bersama. Kontrak kerja adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun lisan antar perusahaan dengan karyawan dalam waktu yang tertentu ataupun tidak tertentu yang berisi syarat, kewajiban, dan hak. Pada perjanjian ini diperuntukkan kepada karyawan tetap, sebab waktunya tidak tetap berarti tidak ada batasan waktu untuk kerjasama antara perusahaan dengan karyawan. Pada perjanjian ini dijelaskan bahwa hubungan kerjasama itu hanya untuk waktu tertentu. Secara umum, perjanjian ini memiliki bukti tertulis yang mengikat secara hukum di atas materai. Kerja paruh waktu sering disebut dengan part-time, sehingga perjanjian jenis kontrak kerja ini dibuat hanya untuk pekerjaan yang berlangsung kurang dari 8 jam setiap hari.